Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulullah Muhammadin. Kepada hormat Direktur Haji Video Magi dan Misi Direktur Raja Faratu Dewati Ahmad BDI selaku kepala sekolah, selaku pengasuh dari Pondok Pesantren seperti yang melarang Benefida, kepada yang hormati Mr. Iman dan Miss Nur selaku kepala sekolah dari MTS dan MA Konwara Benefida, kepada yang hormati jajaran Dewan Guru, para pengurus Benefida dan para staf Benefida, dan dilupa kepada keluarga aku, saudara aku, teman aku yang selalu mensupport aku dan mendoakan aku yang terbaik. Kenalkan nama aku Anas Samekan dan Nugroho Tenggara, bisa panggil aku Meika. Kali ini aku akan menjelaskan materi dari ujian, aku lupa PAS dulu. Yang dari mata pelajaran Akidah Akhlak yang diajar oleh Mr. Zakarsi yang berjudul Pengertian Qada dan Qadar serta perbedaannya. Qada adalah ketentuan Allah yang bersifat menyeluruh dan telah ditetapkan sejak azali, mencakup garis besar perjalanan makhluk. Qadar itu adalah rincian ketetapan Allah yang berlaku pada waktu dan situasi tertentu sesuai kehendak Allah. Nah, perbedaan terletak pada sifatnya. Qadar bersifat umum, sedangkan qadar bersifat spesifik dan terperinci. Contoh, Allah menetapkan manusia memiliki rezeki. Qadar itu adalah termasuk qada. Besarnya rezeki harian seseorang yang diterimanya melalui pekerjaannya adalah qadar. Nah, kedua, kewajiban berikhtiar meskipun sudah ada takdir. Ikhtiar itu tetap wajib karena Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Dan usaha itu merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Manusia diberi akal, potensi, dan pilihan moral sehingga ia bertanggung jawab atas amalnya. Tanpa ikhtiar, kehidupan akan berhenti dan manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Contoh, siswa belajar untuk memperoleh nilai baik. Hasil akhirnya tetap dalam ketetapan Allah, tetapi usaha belajarnya bagian dari kewajiban syar'i. Nomor 3, hikmah beriman kepada hari akhir bagi pelajar. 1. Meningkatkan kedisiplinan moral karena pelajar sadar bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan. 2. Menumbuhkan semangat berbuat baik sebab balasan kebaikan dijanjikan di akhirat. 3. Menghindarkan diri dari perilaku merugikan seperti menyontek atau bullying karena takut akan diadab dan dihisab. Wow. Nah, terus makna pentingnya terletak pada pembentukan karakter yang bertanggung jawab, jujur dan bermoral tinggi. 4. Dua fenomena sosial yang menunjukkan lemahnya iman kepada hari pembalasan. 1. Maraknya korupsi atau kecurangan, menunjukkan tidak ada rasa takut terhadap perhitungan amal. 2. Pergaulan bebas dan kekerasan antar remaja, menandakan rendahnya kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi akhirat. Contoh, tawuran pelajaran dilakukan tanpa memikirkan dosa dan dampaknya adalah tanda lemahnya iman terhadap hari akhir. 5. Pengertian husnuzon dan cara pembiasaannya. Husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Sikap ini lahir dari hati yang bersih serta keyakinan bahwa setiap orang memiliki sisi baik. Cara membiasakan di madrasah. Yang pertama, tidak cepat memunduh teman ketika terjadi di madrasah. Masalah di madrasah, menghargai penjelasan orang lain sebelum menilai, menanamkan pikiran positif bahwa teman tidak berniat buruk. Contoh, ketika teman terlambat mengumpulkan tugas, kita mengira ia memiliki kendala, bukan sengaja lalai. Nomor 6, pentingnya sabar bagi remaja, psikologis dan sosial. Sabar itu penting karena remaja sering menghadapi tekanan akademik, perubahan emosi, dan dinamika pergaulan. Secara psikologis, sabar membantu pengendalian diri, mengurangi stres, dan meningkatkan ketenangan batin. Secara sosial, sabar itu mencegah konflik, menjaga hubungan, dan melatih kedewasaan dalam berinteraksi. Contoh, tetap tenang menghadapi ejekan dan memilih menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan emosi. 7. Perbedaan tabah dan putus asa. Tabah itu adalah kemampuan bertahan menghadapi ujian dengan tetap berusaha dan berharap kepada Allah. Putus asa itu kayak kehilangan harapan dan menghentikan usaha karena merasa tidak mampu dan tidak mungkin berhasil. Enggak mau. Contoh, pelajar yang gagal ujian lalu memperbaiki cara belajar termasuk tabah, sedangkan yang berhenti belajar karena merasa tidak mungkin bisa adalah putus asa. Oke, sekian cukup bersensa pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ya tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.